proses mulai dari pemutahiran data pemilih sampai kemudian dilantiknya seorang presiden dan wakil presiden terpilih. Prosedur Pileg sudah selesai dengan pelantikan tanggal 1 Oktober kemarin. Tapi Pilpres belum selesai karena presiden dan wakil presiden menunggu untuk dilantik. Pertanyaannya adalah, seandainya dalam proses masa tunggu tersebut material presiden dan wakil presiden terpilih ini sudah berubah, tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang pemilu, apakah dia masih berhak, masih layak untuk dilantik? This is the question, itu pertanyaannya. Saya kasih contoh yang paling ekstrim misalnya. Presiden dan wakil presiden terpilih digerebek narkoba atau digerebek berjudi. Akankah kemudian kita mengatakan, oh itu hak konstitusional dia, dilantik dong dia. Nah, dalam hal ini memang pakar hukum tata negara bisa berdebat. Tetapi saya mengatakan bahwa selama dia belum dilantik, maka masih berlaku rezim Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu. Saya mencatat ada 3 hal yang mungkin akan bisa menyebabkan seorang Gibran tidak bisa dilantik. Pertama, dia sudah melakukan perbuatan tercela. Syarat untuk menjadi wakil presiden adalah tidak pernah melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur di pasal 169 huruf J Undang-Undang Nomor 7 2017. Itu satu. Kenapa dia melakukan perbuatan tercela? Jadi kalau kita lihat yang namanya penjelasan pasal itu, dikatakan bahwa perbuatan tercela itu contohnya, tapi tidak terbatas pada ini saja. Judi, mabuk-mabukan, zina dan lain sebagainya. Tapi itu contoh. Ya. Tidak itu saja. Nah, perbuatan tercelanya di mana? 3. Bukan soal fufu-fafanya saja yang 5-10 tahun yang lalu yang kata Profesor Jimli As-Sidiki, sudahlah. Itu kan sudah 5-10 tahun yang lalu menjelang Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Enggak. Itu iya, karena luar biasa kan bagaimana seorang kualitas wakil presiden membuat postingan-postingan itu. Saya merasa ya, setelah saya ada fufu fafa itu, saya lihat kembali postingan saya, enggak ada yang gila segila ini. Artinya dari awal kita sudah ada kontrol, ya. Walaupun lawan politik, enggak ada saya menghina sampai masalah pribadi. Ini mohon maaf ya, homo lah. Kemudian gak ada pasangan dan lain sebagainya. Nah, karena itu perbuatan tercela. Tetapi yang karennya juga ada. Yang karennya itu 3 hal. Pertama, fufu fafa itu menghilangkan 1.200 postingan. Padahal kurang lebih ada 5.000 postingan. Dihilangkan 1.200 postingan itu. Bisa dicek, saya juga sudah ngeceknya. Yang kedua, fufu fafa mengganti identitasnya dari Gibran ke Slamet. Saya bilang Slamet, ya kan? Jadi ada netizen yang dengan jahilnya mengirim uang ke GoPay yang muncul nama Gibran Rakabuming. Yang dikirim adalah nomor handphone yang didaftarkan ketika mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Jadi confirm itu adalah nomor handphone dia. Lalu nomor handphone itu kemudian dikirimin uang melalui GoPay, muncul nama Gibran Rakabuming. Tetapi belakangan sudah berganti menjadi Slamet. Tetapi virtual account nggak bisa diubah. Karena virtual account tetap muncul nama Gibran. Artinya ada upaya untuk melakukan pembohongan publik atau penghilangan jejak. Perbuatan tercela. 2. Yang ketiga, Gibran nggak ngaku kalau fufu fafa ini adalah akun milik dia. Padahal menurut Roy Suryo dengan berdasarkan ilmu yang dia punyai, banyak sekali fenomenanya soal GoPay, soal kemudian postingan selamat ulang tahun atau postingan yang mirip, cili pari dan fufu fafa dan lain sebagainya. Dia berkesimpulan 99,9% fufu fafa adalah Gibran.
Dan terakhir, bocor alus Tempo itu sudah membocorkan kepada kita bahwa ada pengakuan dari sang adik bahwa Fufu Fapa memang kakaknya. Bahkan BSSN juga sudah demikian menurut Tempo. Kita kan tidak mungkin bertanya langsung kepada Gibran, karena kalau ditanya, kata Gibran takon sing duwe, artinya tanya kepada yang punya. Artinya dia sudah melakukan kebohongan publik, tidak mengakui bahwa akun itu miliknya. Maka saya katakan dia punya kualifikasi untuk melakukan perbuatan tercela. Sehingga memenuhi kualifikasi tidak lagi memenuhi syarat. Satu. Dua, sayangnya kita tidak menghadirkan Dr. Tiva di sini, ya, yang ahli neuroscience, ya, neuroscientist. Tetapi beberapa hari yang lalu saya mengundang beliau dan beliau mengucapkan 4 hal mengenai Gibran ini yang perlu ditindaklanjuti, yaitu psikopat, yang kedua adalah skizofrenia, yang ketiga itu adalah addicted, yang keempat adalah obsessive compulsiveness. 4 ini dikategorikan sebagai penyakit kejiwaan. Maka berdasarkan ketentuan pasal 169 huruf E, dikatakan bahwa seorang calon wakil presiden termasuk presiden harus memiliki kemampuan rohani dan jasmani untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau dia punya problem kejiwaan yang harus dibuktikan dengan mudah sesungguhnya, kan tinggal di refer saja ke para ahli, maka sesungguhnya dia tidak lagi memenuhi syarat karena dia tidak mampu secara rohani tentunya. 2. Yang ketiga adalah 1-2 hari ini muncul pemberitaan mengenai ijazah. Gibran Rakabuming dikatakan menyelesaikan SMA selama 5 tahun. Orang bingung. Ada yang menyebut dia pernah pernah sekolah SMA di Solo. Pernah, tapi tidak pernah tamat juga. Kemudian mengatakan dia pernah sekolah di Singapura, kita tidak tahu apakah itu bisa disetarakan dengan SMA. Pernah juga sekolah persiapan di Melbourne University, di Melbourne. Apakah itu kemudian setara SMA atau tidak. Tetapi yang jelas, ini pertanyaan bagi kita, apakah dia memenuhi syarat minimal memiliki ijazah SMA atau yang sederajat. Itu kan persoalannya. Nah maka kemudian 3 hal ini membuat materi mengenai calon wakil presiden yang sudah diputuskan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 24 April 2024 itu menjadi bermasalah. Anda mungkin ingin mengatakan, kan selesai sidang Mahkamah Konstitusi. Iya, tetapi bukan berarti kalau materinya berubah, dia tetap bisa dilantik. Banyak contoh, misalnya anggota legislatif, sudah disidangkan. Siap-siap dia menunggu pelantikan, tiba-tiba dipecat oleh partai politiknya. Satu syarat untuk menjadi anggota DPR adalah Anda harus menjadi anggota partai politik. Kalau Anda tidak punya KTA lagi atau KTA Anda dipecat atau dicabut, Anda tidak punya lagi standing untuk dilantik sebagai calon atau sebagai anggota DPR. Itu terjadi pada beberapa orang, termasuk anggota PDIP yang kemarin mengkritik KPK, tapi kemudian tiba-tiba besoknya dia dicabut keanggotaannya dan kemudian tidak bisa lagi dilantik. Nah itu yang mendasari saya mengatakan bahwa ketika ada orang yang mengatakan tidak lagi memenuhi syarat, saya tidak mau didasarkan pada suka atau tidak, tapi pada sebuah kondisi objektif yang saya katakan tadi. Nah sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bisa atau berani mengatakan bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat? Kalau dia anggota partai politik Bang Karni, maka pimpinan partai politiknya bisa berkirim surat kepada Komisi Pemilihan Umum bahwa caleg kami, nama sekian dan lain sebagainya sudah diberhentikan dari partai politik karena itu mohon tidak dilantik dan digantikan dengan calon berikutnya. Bisa. Tetapi mekanisme tersebut tentu akan susah diterapkan kepada calon presiden dan wakil presiden. Karena tidak ada mekanisme penggantian yang suddenly.
Kan tidak bisa kemudian mengatakan bahwa tolong dicoret dan digantikan Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Tidak, nggak bisa. Karena modelnya tidak demikian, ini berbeda. Karena itu saya mengatakan ada 4 kemungkinan untuk mengatakan Gibran ini tidak bisa dilantik. Pertama, tindakan administratif oleh KPU. Tapi saya yakin KPU tidak akan berani. Kedua, tindakan semi hukum oleh Bawaslu. Tetapi Bawaslu pasti nggak akan berani. Karena Bawaslu akan mengatakan sudah selesai sengketa pemilu. Ketiga, tindakan hukum legal konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi MK entah mau ambil ini atau enggak. Karena cita-cita saya dulu, MK itu harus menjadi peradilan politik. Harusnya. Jadi tidak terbatas pada judicial review saja, tetapi menyelesaikan sengketa-sengketa politik pada tingkat pertama dan terakhir. Tetapi unfortunately, kalau kita ajukan ke Mahkamah Konstitusi, belum tentu MK akan mengambil kasus ini. Maka saya yang paling realistis adalah rely on kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang baru saja dilantik. Karena itulah beberapa komponen masyarakat sudah mengajukan surat audiensi dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah untuk menyampaikan aspirasi soal fufu fafa ini. Bahwa berdasarkan perspektif hukum tata negara dengan fakta-fakta berikut, mungkin yang bisa dijelaskan saya, dijelaskan mungkin Ferry Amsari, dijelaskan Dr. Tiva, dijelaskan Roy Suryo, dan lain sebagainya termasuk Faisal Assegaf, mungkin. Maka ini orang sudah tidak layak lagi diangkat sebagai wakil presiden karena sudah tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan rezim undang-undang pemilu. Kenapa rezim undang-undang pemilu? Karena dia belum dilantik. Kalau dia sudah menjadi wakil presiden, maka rezimnya adalah konstitusi. Yaitu impeachment, pemakzulan atau pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Nah ini Bang Karni adalah sebuah cara berpikir hukum tata negara yang memang belum ada presidennya. Karena N kita kan sedikit sekali. Pemilihan presiden dan wakil presiden itu baru 2004, 2009, 2014, 2019, baru 5 kali saja. Dan baru kali ini yang kemudian ada semacam aspirasi untuk tidak melantik salah seorang yang terpilih yaitu wakil presiden karena dianggap tidak memenuhi syarat lagi. Itu yang ingin saya sampaikan. Boleh nggak saya menyampaikan soal Mulyono di ujung tanduk? Boleh aja. Boleh. Oke. Ya itu satu bagian ya soal Gibran. Soal Mulyono di ujung tanduk. Mulyono menghitung hari. Apa? Menghitung hari. Oh menghitung hari. Soal Mulyono menghitung hari, Jokowi menghitung hari. Kenapa kita bilang Mulyono, Raja Jawa dan lain sebagainya? Karena memang ini diakui sendiri kan. Raja Jawa itu Bahlil yang mengatakan. Kemudian Mulyono, Kaisang sendiri yang bilang putra Mulyono kata dia kan. Jadi kalau saya mengatakan Jokowi, Mulyono, Raja Jawa, saya kira sesuatu yang sudah di-spill sendiri oleh mereka yang mendukung Raja Jawa ini. Jadi tadi saya ditanya Bang Karni, makna dari pertemuan antara Prabowo atau makan malam Prabowo dan Jokowi. Saya mengatakan, apakah Jokowi cawe-cawe kata wartawan? Enggak, saya bilang Jokowi tidak lagi cawe-cawe. Tapi Jokowi minta-minta sekarang. Kalau cawe-cawe itu dia memiliki kekuasaan. Tapi kalau minta-minta, kalau cawe-cawe kan jahil kan cawe-cawe itu. Cawe-cawe ya kan, jahil, ganggu. Tapi kalau minta-minta tangan sudah di bawah. Kenapa saya bisa mengatakan tafsir demikian? Begini. Saya merasa 2-3 bulan terakhir itu Jokowi sudah lemdak selemdak-lemdaknya. Salah satu fenomenanya pernah saya sebutkan misalnya 22 Agustus kemarin. Padahal kita tahu 22 Agustus tersebut kan itu adalah rapat paripurna untuk mengesahkan undang-undang pilkada yang memberikan jalan bagi Kaisang. Setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi tapi gagal. Jadi saya kira wah ini sudah lemdak. Nah sekarang saya membayangkan pertemuan malam itu sebenarnya seperti kata Faisal tadi, Jokowi yang memiliki kepentingan. Prabowo enggak saya kira. Kenapa? Karena tinggal berapa hari lagi menghitung hari. Kepentingan Jokowi adalah memberikan pesan kepada publik, message kepada publik bahwa saya baik-baik aja loh dengan
Prabowo, awas. Kalau Anda mau mengadili saya, Prabowo akan melindungi saya. Prabowo sudah pernah mengatakan, kalau Jokowi diganggu, maka dia yang akan terasa sakitnya. Dibalik sama Kaisang hari ini kan, kalau kita mengganggu Prabowo, dia yang akan pasang badan, ya kan? Kita bingung juga nih pasang badannya di mana setelah dia lemdak office, ya kan, bapaknya. Tapi it's okay. Itu jadi pesannya ke publik bahwa saya baik-baik aja loh. Tetapi kalau kita baca substansinya, Jokowi mulai khawatir. Makanya kok dia ketemuin, ngapain dia temuin? Ya untuk pamer bahwa saya masih oke, saya bisa mengendalikan Prabowo yang Anda akan menjadi presiden dalam beberapa hari ke depan. Nah itu satu. Yang kedua, Bang Garni, saya membayangkan dalam percakapan itu dua hal dimension. Kita ini kan sama-sama nggak tahu, kecuali Kodari kalau ada bocoran, ya kan? Kalau ada bocoran ya kita mau dengar bocorannya. Satu, Jokowi mention kepada Prabowo, jangan saya diadili. Tolong protek saya karena rakyat Faisal Assegaf CS tanggal 14 Oktober sudah mau bikin dia pengadilan rakyat untuk Jokowi, ya kan? Karena itu saya kira khawatir dia. Kekhawatiran dia dilihat dukungan publik tidak besar lagi. Ketika dia datang ke MPR DPR tidak ada orang yang bertepuk tangan, bayangkan. Wakil presiden saja mantan masih ditepuk tangan nih. Tapi dia sama sekali tidak ada, membuat dia berubah mukanya. Jadi dia minta perlindungan. Nah di sisi satu permintaan lagi, saya kira dia minta ya orang-orang yang saya titipkan ini Bapak angkatlah sebagai menteri. Kan ada isu kan, dia menitipkan Pratikno, dia menitipkan Kapolri, dia menitipkan Raja Juli Antoni yang sekarang ngurus IKN, dia menitipkan satu lagi, Bahlil nggak disebut pada waktu itu. Dia menitipkan loyalis dia kelas berat, Menkominfo, Budi Aristiadi. Kemudian the last but not least dia menitipkan, lupa saya. Tapi ada siapa Kod? Siapa lagi satunya lagi? Bukannya ente di belakang layarnya. Nah, karena itu dia ingin ada protection, ya kan? Pertama dia memprotek soal-soal yang mungkin terkait korupsi, hak asasi manusia, dinasti politik, ya, dan kemudiannya bisnis-bisnis yang sekarang ini masih dikuasai atau masih terbengkalai seperti IKN. Tapi di sisi lain dia juga ingin agar kepentingannya tetap terwadahi terus, even dia tidak lagi menjadi presiden dan wakil presiden. Itu analisis agak politik. Yang kedua, yang pertama adalah hukum tata negara. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kualitas seorang pemimpin tidak ditentukan oleh standar dia terhadap orang lain, tapi standar yang dia tegakkan untuk dirinya sendiri. Ray Kroc, pengusaha Amerika yang sekarang juga memiliki McDonald. Kita lihat dulu. Hidup mewah, ya, anak-anak dan menantunya. Gitu. Artinya apa gitu? Artinya berulang kali Pak Jokowi meminta maaf di hadapan publik, tapi saat yang bersamaan tidak ada implikasi permintaan maaf itu terhadap perilakunya. Perilaku keluarga. Perilaku dirinya dan keluarganya. Saya katakan dirinya juga penting, Mas Karni, ya, karena dalam konteks kayak begini misalnya, beliau mengeluarkan perpres terkait dengan ekspor pasir laut, gitu, yang sangat kontroversial kan, dan seterusnya gitu. Jadi tidak ada perubahan sikap politik dari dirinya, pun juga dari keluarganya. Gitu. Alih-alih yang ada, ya alih-alih permintaan